kita bertemu kembali dengan saya Rafli dari KB Faburi Sekuritas Semarang untuk live IG yang kali ini. Kita akan berbincang-bincang bersama Pak Dodi selaku Senior Equity Sales dari KB Faburi Sekuritas Semarang. Selamat siang Pak Dodi, gimana Halo kabarnya Raffi, Pak? halo semua untuk Happy Friends semuanya. Ya, hari ini market sempat turun ya Pak ya tadi ya Pak, 2% Masih merah merona melanjutkan minggu dan lalu ya. banyak apa ya sentimen negatif ya Pak mengenai Ya, ketegangan di Timur Tengah yang dimana minggu kemarin ya Pak ya iya, mereka juga sudah menyerang ikut-ikutan nyerang pangkalan nuklir dan responnya dari Iran sendiri pun akhirnya mulai menutup itu ya Pak jalur Selat Hormuz ya Pak Hormuz ya. yang dimana Itu kan penting untuk akan ya, mempengaruhi minyak ya Pak ya. minyak Nah dan gas. ini cukup menarik ya Pak ya. Ini baru kasus kayak gini pertama kali atau gimana Pak? Apa sebelumnya itu pernah ada Pak? Mengenai Kalau ketegangan itu. saya ngalamin ini, kelihatannya waktu saya ada lupa, yang perang besar ini ya baru kali ini ya Baru kali perasaan ini ya ya. Pak ya. Oh, Waktu yang Irak itu kan saya belum 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 masuk ke market juga. mm. Ya baru kali ini sih hitungannya. Oke, baik. Jadi di sini kami akan bincang review market sepekan dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Dan mungkin juga kalau dari KB Friends yang ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu, semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga semua resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke. Selanjutnya, bagaimana kondisi market sepekan ini? Oke, di sini saya akan men-share perbandingan indeks regional dan komoditas sepekan. Oke, yang pertama untuk indeks regional ada Dow Jones yang di mana dalam sepekan mengalami penguatan 0,02% dan kemudian untuk Nasdaq mengalami penguatan 0,21%. Dan selanjutnya untuk US Dollar Index mengalami penguatan 0,78%. Dan selanjutnya untuk komoditas ada CPO mengalami penguatan 4,95%, kemudian oil mengalami penguatan 4,70%, dan selanjutnya untuk nikel mengalami pelemahan 1,23%, timah mengalami penguatan 0,10%, gold mengalami pelemahan 2,04%, dan coal mengalami penguatan 1,28%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan signifikan selama sepekan ada komoditas oil dan CPO, sedangkan untuk yang mengalami penurunan signifikan yaitu ada komoditas gold dan nikel. Oke, selanjutnya sekilas info market hari ini untuk sesi satu IHSG dengan closing price sebesar 6.789,71 yang dimana mengalami pelemahan dengan poin sebesar minus 117,43 atau dengan persentase minus 1,70%. Kemudian untuk value transaksi sesi satu kali ini ada 7,5 triliun dan minggu ini asing mencatatkan net sale sebesar sebesar min 4,68 triliun. Selanjutnya untuk top gainers dan top losernya selama sepekan kemarin, yaitu untuk top gainersnya ada saham PTMR, ASPI, dan Apex. Selanjutnya untuk top losernya ada saham SPRE, Kopi, dan IOTF. Dan selanjutnya untuk net foreign buy selama sepekan ada saham TLKM, Antam, dan AMRT. Dan untuk net foreign sell-nya untuk sepekan ada saham BBCA, BMRI, dan BBRI. Baik, Pak Dodi bisa memberikan gambaran teknikal indeks saat ini. Oke. Tadi untuk net sale asing minggu lalu sekitar min 4,6 ya. Ya, Oke, berarti memang itu minggu lalu kan ada ini ya, ada balancing FTSE ya. Jadi ya, mungkin itu juga yang memengaruhi net sale asing minggu kemarin yang relatif cukup lumayan besar ya. Terus mereka juga minggu lalu ada sentimen book building DCIA ya. Itu juga mungkin yang menyebabkan apa ISG juga turun juga minggu kemarin. Karena mungkin kan biasanya kan kalau ada IPO yang nilainya relatif cukup besar seperti DCIA ini kan biasanya memang ada potensi untuk orang mungkin jual barang dulu ya, jual untuk ambil cash untuk ikut ke book buildingnya DCIA mungkin. Dan mungkin kondisinya ini juga eh, ditambah lagi juga eskalasi politik atau perang di Iran Israel di sana yang tambah memanas juga ini yang mungkin memberikan tekanan ke ISG juga ya. Jadi kalau kita lihat dari chart yang ada saat ini sebenarnya kemarin kan ada pola double bottom double top ya di apa ISG.
di mana target pelemahan dari pola double top ini ya, hari ini sudah tercapai ya, mendekati sudah tercapai lah, kita asumsikan sudah tercapai kurang lebih itu di area 6755 ya. Dan ini juga ada apa support EMA juga, EMA 60 kurang lebih di area tersebut ya di 6755. Tapi kalau kita melihat dengan eh, dari indikator EMA CD-nya, sebenarnya tekanan jual untuk apa atau tekanan untuk ISG untuk turun lebih dalam lagi sih masih ada ya. Kalau kita lihat dari indikator EMA CD-nya yang masih relatif memang cukup tajam ke apa ke bawah ya. Dan kalau kita melihat dengan kondisi saat ini memang sentimen positif yang ada relatif nggak ada ya Raffi ya mungkin ya. Iya, Pak. Belum ada sentimen positif yang mungkin bisa membuat apa market itu kembali berbalik arah. Jadi untuk saat ini memang kecenderungan probabilitas untuk IISG untuk melanjutkan pelemahan masih cukup terbuka. Jadi kita coba pantau dulu level-level yang kira-kira eh, level tersebut jadi level support untuk ISG ya. Di mana saat ini level support untuk ISG saat ini itu ada kurang lebih di area 6.705 ya. Itu ada resistance support yang pertama. Apabila ini level support ini tertembus, ini ada gap juga itu di kisaran area 6540-an. Ini ada gap ya di ISG. Jadi level 6705 akan menjadi level penentu mungkin untuk dalam waktu dekat ini. Apakah ISG masih mampu bertahan di level 6705? Di mana 6705 ini juga dekat dengan level Fibonacci ya. Kalau kita pakai level Fibonacci itu di dekat kalau Fibonacci-nya di 38,2%-nya itu di kisaran 6727. Jadi agak dekat lah area 6705 dan 6727. Jadi level untuk beberapa hari ke depan coba kita pantau apakah level 6705 ini mampu menahan penurunan IHSG lebih lanjut. Tapi apabila memang mampu bertahan berarti target penurunan dari pola double top ini sudah selesai. Mungkin ada peluang untuk mantul. Tapi kalau sampai ditembus ke bawah ya kita tunggu coba lebih bersabar lagi karena peluang untuk ISG melanjutkan pelemahan apabila 6705 ditembus itu masih ada peluang menuju ke 6545. Jadi level 6705 kita perhatikan untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya untuk Dow Jones sendiri, Dow Jones ini kemarin satu minggu kemarin dia relatif bergerak cenderung sideways ya. eh, di antara dua EMA, EMA 100 dan EMA 200, itu dia cenderung sideways dalam range kecil aja. Ya, dengan indikator EMA CD-nya masih menunjukkan posisi dead cross ya, posisi dead cross, sehingga tapi dengan kondisi satu minggu kemarin yang dia bergerak cenderung sideways ini dalam range terbatas, ya kita coba menunggu untuk konfirmasi level mana yang akan ditembus untuk Dow Jones. Dengan kecenderungan memang untuk dia akan kecenderungannya untuk melemah ya. Tapi kita butuh konfirmasi. Konfirmasinya itu untuk Dow Jones sendiri ada di level untuk level bawahnya ada di level 42.123 dan untuk level atasnya ada di level 42.540-an lah kurang lebih di area tersebut. Jadi di dua level ini level manakah yang akan ditembus? Apabila eh, Dow Jones mampu melewati level resisten di 42.540, berarti ada potensi untuk naik naik ke atas dengan resisten yang terdekat ada di level 43.030. Tapi apabila level support di area 42.120-an ini ditembus ke bawah, Dow Jones ada potensi untuk melanjutkan pelemahan setidaknya untuk menguji level support di kisaran 41.400-an lah di area tersebut. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan manakah level yang akan ditembus untuk Dow Jones, apakah level atasnya, level resistance atau level supportnya.
untuk menunjukkan langkah arah dojo selanjutnya. Selanjutnya US Dollar Index ya. US Dollar Index ini kalau kita lihat dari posisi US Dollar Index ini sebenarnya dia posisi US Dollar Index ini sudah berhasil melewati level resistance downtrend line-nya yang relatif agak panjang ya. Di mana ini sejak dari awal tahun eh, US Dollar Index ini mengalami pelemahan, penurunan, dan 2-3 hari terakhir ini level resistance downtrend line-nya untuk US Dollar Index ini berhasil ditembus ke atas. Sehingga ini sebenarnya ada signal awal, sebenarnya potensi untuk US Dollar kembali menguat ya. Apalagi dengan kondisi ada jadi perang di Iran Israel seperti ini memang ada biasanya ada kecenderungan pada saat terjadi perang seperti ini memang potensi penguatan di US dollar. Dan ini juga tercermin dari posisi US dollar index-nya di mana US dollar index saat ini bergerak pecah di atas level resistance downtrend line-nya. Sehingga potensi untuk US dollar index ini melanjutkan penguatan, sebenarnya dia akan mencoba untuk menguji ke level resistance EMA 60 ya, di kisaran kurang lebih di kisaran 100,1. Di mana saat ini posisi US dollar index berada di posisi 99,0 ya. Jadi masih ada potensi untuk kembali terjadi penguatan di US dollar index, US dollar. Kalau kita lihat juga di US dollar IDR, di mana rupiah sendiri sudah berapa hari terakhir ini mengalami pelemahan ya, atau US dollar mengalami penguatan terhadap rupiah ya, di mana dalam waktu 1 minggu kemarin rupiah melemah dari posisi 16.280-an, melemah sampai posisi hari ini saat ini di sesi perdagangan hari Senin sesi 1 ini berada di posisi 16.482. Jadi ada pelemahan kurang lebih 200 rupiahan dalam waktu berapa hari ini? 1, 2, 3, 4 hari terakhir ya. Dan ini sejalan dengan posisi US Dollar Index yang berhasil melewati resistance down trend line-nya dari awal tahun. Sehingga kalau kita lihat posisi USD saat ini dengan kita lihat juga indikatornya masih tinggi semakin hari semakin menguat ke atas, ini ada potensi untuk USD/IDR kembali melanjutkan penguatannya setidaknya untuk menguji ke level resistance ke 16.600-an. Di level resistance 16.600. Memang saat ini dia sedang menguji ke level resistance sih untuk USD/IDR di 16.475. Tapi kalau kita melihat dengan posisi US dollar index yang kembali ada potensi untuk kembali mengalami reversal dan posisi indikator yang masih dari USD EDR seperti ini, memang masih ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan untuk USD EDR-nya ya, setidaknya ke level 16.600. Untuk kali ini juga saya juga tambahin pergerakan untuk oil ya, karena kan di mana kondisi saat ini memang dengan pengumuman dari Iran yang menutup Selat Hormuz itu memang ada dampaknya itu terhadap perdagangan minyak dan gas. Jadi tidak ada salahnya juga kalau kita coba untuk melihat posisi oil saat ini dan potensi kira-kira pergerakan untuk oil ke beberapa hari ke depan ke arah mana ya. Kalau kita lihat dari ini saya pakai patokannya WTI 9max ya. Ini kalau kita lihat dari bulan awal Mei sebenarnya oil ini sudah mengalami penguatan yang relatif cukup tinggi ya. Dari posisi di bulan Mei itu dia sempat menyentuh level 55 US dollar per barel, di mana itu saat ini dia berada di posisi kurang lebih di hari ini sempat menyentuh level 76. Jadi relatif sudah mengalami penguatan yang relatif cukup tinggi, hampir 50%-an ya, lebih dalam waktu mungkin 2 bulan terakhir ya, 1,5 bulan terakhir lah.
Tapi kalau kita lihat dari eskalasi politik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, memang masih cukup ada potensi untuk oil ini lah kembali melanjutkan penguatannya. Apalagi oil ini juga sudah berhasil melewati, kalau kita tarik agak panjang ini, dari tahun 2022, di mana dari awal tahun 2022 dia berada di puncak posisinya itu di 127 US dollar per barel. Dia terus mengalami pelemahan ya, sampai titik terendahnya di bulan Mei tahun ini, di kurang lebih di 55-an ini. Dia posisi saat ini dia sudah berhasil melewati atau break level resistance downtrend line-nya juga. Di minggu di minggu kemarin dia berhasil melewati resistance downtrend line-nya di kisaran 73,2. Ya di kisaran 73 dolar per barel. Sehingga posisi eh, oil ini selama dia masih mampu bertahan di atas level 73 US dollar per barel, ini memang masih ada potensi penguatan untuk oil ini setidaknya untuk menguji ke level resistance di 80,5. Ya, jadi ini sebenarnya sejalan lah dengan kondisi eskalasi kekhawatiran tensi politik yang terjadi di Iran dan Israel ya, Timur Tengah sana. Sehingga mungkin nanti untuk stock pick memang mungkin kita akan lebih banyak ke saham-saham komoditas yang berhubungan dengan oil dan gas. Oke, baik Pak Oke, Dodi. mungkin itu dulu Raffi. Oke, baik. Selanjutnya, sekelas info market. Untuk informasi mengenai RUPS pada tanggal 23 Juni, itu ada saham INDS DGWG, Awan IOTF. Dan selanjutnya tanggal 24 Juni ada saham ACRO, IHATA, CMNP, HILL, IRSX, ASSA, Hoki, dan RAAM. Dan selanjutnya tanggal 25 Juni ada saham GGRM, MDLA, DNET, Kopi, PWON, Saratoga, FVRN, VERN, UPI, GJTL, KRAS, SMCB, dan BNBA, dan BIAN. Dan selanjutnya tanggal 26 Juni ada saham Jawa, DWGL, Fore, INPC, PNLF, PNBN, BNGA, ENRG, Golf, dan Net TV. Dan selanjutnya untuk informasi mengenai Camdet Dividen, pada tanggal 23 Juni ada saham SSIA sebesar Rp15, AGII sebesar Rp8,56, DMND sebesar Rp7, TBMS sebesar Rp56,98 dan PLB dan PBSA sebesar Rp55. Dan selanjutnya untuk tanggal 24 Juni ada saham SMAR sebesar Rp30, TKIM sebesar Rp25, INKP Rp50, MERK sebesar Rp170 dan IMAS sebesar Rp4. Dan selanjutnya untuk tanggal 25 Juni ada saham DKFT sebesar Rp10, ACES sebesar Rp33,87, CTRA sebesar Rp24, KKGI sebesar Rp15 dan IPCC sebesar Rp68,94. Dan tanggal 26 Juni ada saham IPCM sebesar Rp19,92, RDTX sebesar Rp278, NCKL sebesar Rp30,36 dan CLPI sebesar Rp139,21. Oke, selanjutnya sesi pemaparan stock pick yang dapat Key Defense perhatikan. Baik Pak Dodi, bisa langsung share Oke, slide-nya. Dan oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Nanti biar kita di sesi tanya jawab bisa langsung kita jawab. Oke? oke. Untuk stock pick ya, yang pertama itu saya ada Elsa, saham Elsa, ada beberapa pilihan lah. Yang pertama ada Elsa, yang kedua ada saham Raja, yang ketiga ada saham Bumi, terus yang keempat dan kelima nih saham banking, mungkin BBCA dan BBRI ya. Yang pertama Elsa. Kalau kita lihat perhatikan di saham Elsa saat ini,
Ini Elsa ada potensi untuk membentuk pola continuation, bullish continuation, cup and handle ya, di mana Elsa ini setelah dia mencoba gagal untuk melewati level resisten di kisaran area 530-an, dia kembali mengalami koreksi ya. Tapi koreksinya dia ini masih cukup tertahan selama ini tertahan di level support di area kisaran 496, 494. Sehingga apabila ini dia mampu bertahan di atas level ini dan dia kembali reversal dan dia berhasil melewati level 530, dia ada potensi untuk membentuk pola cup and handle di mana ini adalah cupnya di sini dan ini adalah handle-nya. Nah, ini adalah level supportnya di kisaran ini 494, 496 ini. Dan dia Elsa ini sudah beberapa hari tertahan pada saat mengalami koreksi, dia cukup tertahan di area level 49, ya area 490 sampai 496 ini selama beberapa hari kemarin. Sehingga kita kebetulan juga sektor dari saham Elsa ini kan juga berhubungan dengan oil and gas, sehingga cukup menarik lah untuk kita perhatikan saham Elsa ini, di mana potensi untuk membentuk pola cup and handle. Eh, Rekomendasi dari kami ini bisa untuk buy selama dia masih mampu bertahan di atas level 494, 496, di mana sesi satu ini ditutup di level 500. Kita merekomendasikan untuk posisi buy dengan level resistance dia mampu melewati level resistance di 530 sampai 540 untuk membentuk mengkonfirmasi terbentuknya pola cup and handle dengan target cup and handle-nya itu di kisaran 620. Tapi setidaknya kita lihat dulu eh, step by step target resistance-nya di 530 level resistance yang pertama, level resistance yang kedua di 565, dan level resistance yang ketiga di 600, lebih di 600. Ya, Kevin bisa batasin resiko apabila Elsa ini pecah di bawah level 490. Selanjutnya ada saham Bumi. Dimana kalau Bumi ini sudah beberapa kali saya rekomendasi, kalau nggak salah main hari Rabu juga saya ada rekomendasi saham Bumi, tapi kena stop loss-nya ya. Tapi ini kembali lagi cukup menarik untuk saham Bumi karena di mana kan kalau Bumi itu kan juga ada news dari internalnya sendiri, di mana koalisi reorganisasinya kan juga sudah disetujui dan itu mempunyai dampak positif tidaknya untuk manajemennya Bumi ya, di dalamnya Bumi ke depannya, sehingga Bumi ini sebenarnya layak untuk kita ikutin terus sih untuk saham Bumi ini. Dimana saat ini Bumi juga sedang secara teknikal dia sedang menguji level support yang cukup kuat, di mana kalau kita lihat di grafik yang ada yang terbentuk kemarin-kemarin, ini kan dia membentuk pola inverse head and shoulder, di mana pola inverse head and shoulder-nya ini dia ada neckline di kisaran 116, di mana hari ini level 116 ini kembali diuji, di mana level terendah hari ini adalah level 114, tapi di sesi satu ini Bumi berhasil ditutup di atas level 116 ya, ditutup di level 119, sehingga saya melihat level support 116 ini masih menjadi level support yang relatif cukup kuat untuk Bumi ya, sehingga Bumi cukup menarik kalau kita lihat dari candle yang terbentuk, dia setelah mengalami candle merah selama beberapa hari kemarin, kurang lebih berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari membentuk candle merah, dan hari ini dia kembali berhasil membentuk saat ini ya di sesi satu ini dia membentuk candle hijau, dan kemudian ini ada doji ya. Kalau dia masih mampu bertahan di level ini dengan bentuk posisi candlestick yang seperti ini relatif signal menjadi signal relatif cukup bagus ya untuk saham Bumi. Jadi kami merekomendasikan untuk bear weakness selama Bumi ini masih mampu berada di atas level 116, ada potensi dia untuk kembali technical rebound, setidaknya untuk kembali menguji ke level resistance di 127 ya. Level 127, level resistance yang pertama, dan apabila dia masih mampu melewati level resistance yang pertama,
Level resistance selanjutnya ada di kisaran 139. Nah, kita bisa batasin resiko apabila bumi ini pecah di bawah level 112. Selanjutnya saham Raja. Nah, kalau kita lihat saham Raja ini dia sebenarnya sudah membentuk higher high ya, di mana dari dia terendahnya di bulan April itu sampai saat ini dia sebetulnya sudah membentuk pola higher high, higher low. Dan saat ini memang dia beberapa hari terakhir ini memang dia kembali mengalami koreksi dan dia juga membentuk candle merah selama beberapa hari terakhir ini kurang lebih juga 6 hari sama seperti bumi tadi. Dia mengalami koreksi. Saat ini dia sedang menguji level support structure-nya kurang lebih di area 2340. Dan tadi sempat di tes juga tadi di mana terendah hari ini ada di level 2300. Hingga dan di dengan sesi satu ini Raja ini tutup di level 2530. Sehingga setidaknya saat ini terkonfirmasi lah sampai sesi satu perdagangan hari ini terkonfirmasi level support di 2340 ini mampu menahan pelemahan Raja lebih lanjut untuk lebih turun lebih dalam lagi. Sehingga Raja ini cukup menarik juga selama Raja ini masih mampu bertahan di atas level 2340. Ini Raja ada potensi untuk mengalami reversal dengan target level resistance yang setidaknya level resistance yang pertama di level 2750, level resistance yang kedua kurang lebih di area 2960. Dan bisa batasin resiko apabila pecah di bawah 2300 untuk Raja. Nah, ini ada saham banking memang BBCA dan BBRI ya. Kenapa saya merekomendasikan, ya bukan merekomendasikan untuk beli saat ini, cuma dengan penurunan dari BBCA dan BBRI, terutama BBRI ya, di mana BBRI di sesi satu ini kan ditutup di level 3.700 ya, kalau nggak salah. Bentar, BBRI di 3.730. Tadi rendahnya BBRI itu kan sempat di level berapa nih low-nya hari ini di 3660. 3660. Nah, BBRI ini BBRI dan BBCA ini kan banyak ya sekali yang Big Bang yang suka dengan saham-saham Big Bang ya memang kalau untuk saham-saham Big Bang saya suka dengan saham BBCA dan BBRI ini ya. Apalagi juga saham BBRI ini kan juga dia juga relatif cukup dekat ya dengan level right issue-nya dia di tahun 2021 kurang lebih di area 3.400-an ya. Sehingga apabila dia mendekati level 3.400 relatif cukup menarik untuk kita masuk ke BBRI. Tapi dengan kondisi yang seperti saat ini, di kondisi saat ini yang masih secara news juga masih belum ada berita-berita positif untuk saham-saham perbankan Big Bang ini mungkin strateginya mungkin cicil beli dulu aja ya. Hingga saya di sini mencoba untuk memberikan gambaran kira di level-level support untuk BBRI dan BBCA itu ada di mana. Hingga di level-level support itu mungkin Capiframe bisa melakukan untuk strategi cicil beli dulu. Jangan langsung full power di satu level untuk pembelian di BBRI dan BBCA ini. Yang pertama BBRI, karena BBRI ini ada level support trendline, uptrend line pendek ya, memang nggak terlalu panjang sekali. Itu di kisaran 3660, di mana tadi sempat diuji sebentar, langsung dia mantul ya untuk saat ini di sesi satu ini dia berhasil mantul dari level support trendline-nya di 3660. Jadi level 3660 ini menjadi level support yang pertama yang relatif cukup menarik untuk Capiframe untuk melakukan cicil beli di saham BBRI. Karena ini area level 36 sampai 3660 ini adalah level yang cukup menarik untuk Capiframe melakukan cicil beli untuk saham BBRI. Level support selanjutnya ada di kisaran level 3.440.
Jadi kalau level 36, 3600 ini dalam beberapa hari ke depan ditembus lagi ke bawah, ya Kevin Van cukup harus bersabar, tunggu dulu ya kira-kira kalau BPR ini mendekati level 3, mendekati level 3440 bisa kembali melakukan pembelian cicil beli lagi untuk saham BBRI. Dan level support yang terakhirnya itu di kisaran level 3350 atau level titik terendah di bulan Februari kemarin. Ya, jadi untuk BBRI, Capifan bisa lah untuk melakukan cicil beli secara bertahap ya di level-level yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya untuk BBCA, BBCA-nya juga hari ini dia menguji level support, ada level support di kisaran 8550 ini. Tadi di mana level terendah dari BBCA di hari ini adalah level low-nya di level 86, 85 ya. Nah, ini juga tadi berhasil diuji, tapi level support ini juga berhasil menahan ya. Untuk saat ini berhasil menahan pelemahan lebih lanjut di saham-saham BBCA. Jadi level support yang bisa Capify perhatikan untuk saham-saham BBCA, untuk saham BBCA ini ada di level yang pertama ada level 8525. Apabila level 8525 ini ditembus ke bawah, Capify coba bersabar, coba tunggu lagi di kisaran level 8175 atau 8200-an. Dan level support selanjutnya lagi ini ada gap juga di level 7925, 7950. Ya, tapi kita harapannya jangan sampai lah 7950. Semoga aja level antara 85, 8525 sampai maksimal di 82 lah. Semoga sudah ada pembalikan arah di saham BBCA. Ya, mungkin itu dulu topik yang saya paparkan. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan ada topik pilihan yaitu ada saham Elsa, Raja, Bumi, BBCA, dan BBRI. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, untuk teman-teman bisa ketik langsung di kolom komentar. Oh ya Pak, ini sudah ada yang tanya Pak. Hmm, Untuk saham Bumi dan ADMR Pak. Bumi, Bumi. bumi, humus maritim. Nah lagi ya, kalau saya bumi ini terus terang, kalau saya pribadi saya kurang suka ya untuk saham bumi seperti ini. Yang pertama, kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi volume, dia seringnya ada spike tinggi, tahu turun, terus hilang lagi, ada volumenya lagi. Terus spike, turun lagi, hilang lagi volumenya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dari sisi candle juga kelihatan, dia banyak membentuk spike ya, spike atau shadow ya, shadow seperti ini. Nah, seperti ini panjang, langsung turun lagi, panjang, nggak turun. Jadi relatif untuk sifat dari saham bumi ini, saya no comment, lebih baik saya no comment lah untuk saham seperti bumi ini ya. Saya nggak ada pandangan untuk saham ini. Oke. eh Selanjutnya Selanjutnya ADMR Pak. ADMR ya. ADMR. Oke, untuk ADMR ini sebenarnya dia dari sisi ini dia sebenarnya sudah relatif cukup lumayan bagus ya. eh Karena ADMR ini sudah berhasil membentuk higher high, higher low juga dari bulan terendahnya di awal bulan Maret ya. Tapi ADMR ini eh bentar, ini ada support juga dia di sini kurang lebih. Nah, untuk ADMR sendiri saat ini dia memang masih ada kecenderungan untuk melemah ya kalau kita lihat dari indikator MACD-nya di mana indikator MACD-nya masih dalam posisi dead cross. Tapi kalau kita lihat dari candlestick yang ada, ya, ADMR ini sudah tertahan ya di area kemudian di area support structure-nya ya. Itu di kisaran level 985 dan dia sudah beberapa hari terakhir dia masih tertahan di level 985. Hingga kalau
Tapi untuk posisi resistance dari ADMR ini relatif cukup dekat karena dia ada resistance trendline pendek kecil ini di kisaran 1035 yang referensi yang pertama, resistance yang keduanya di kisaran 1055. Sehingga kalau saya pribadi mungkin untuk saham ADMR ini mungkin saya spekulatif buy-nya apabila ADMR ini mampu bertahan di level 985 ini. Ya saya spekulatif buy untuk saham ADMR ini dengan target resistance yang pertama itu di kisaran 1035, main pendek aja di 1035 dan referensi yang keduanya di 955. Pergerakan ADMR ini akan lebih enak, relatif lebih enak kalau dia mampu melewati atau break resistance downtrend line yang panjang ini dari bulan Oktober tahun kemarin yang terbentuk dari bulan Oktober itu di atas level 1055. Itu relatif akan pergerakannya akan lebih lebih enak ya kayaknya dengan target selanjutnya di level 1125. Nah, KBVN bisa batasi resiko apabila ADMR ini pecah di bawah level 965-an. Itu untuk ADMR nih, Raffi. Oke, baik Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk saham SMDR, Pak. SM, SMDR. SM Samudra. Ya, Samudra Indonesia. Samudra Indonesia. Samudra Indonesia. Samudra Indonesia ini relatif cukup bagus juga ya. Dia juga sudah berhasil membentuk high high, high low saat ini dan kenaikannya juga relatif juga cukup lumayan tinggi ya. Agak lumayan tinggi kenaikannya kalau DMR sistemnya. Kalau untuk SDMR Samudra ini, untuk yang mungkin belum punya barang atau belum punya barang ini lebih baik saya nggak rekomendasikan untuk langsung beli ya, karena kan dia kenaikannya sudah relatif cukup lumayan tinggi. Dengan level support dia ada gap ini di kisaran kan 344. Ini ada gap juga dia hari ini open gap ke atas ini 344. Jadi relatif kalau baru melakukan pembelian saat ini relatif cukup beresiko karena ada level sudah dekat dengan level resistance ya, sudah mulai dekat dengan level resistance di mana ada level resistance di kisaran yang level resistance yang pertama itu di kisaran 366, terus yang kedua di level 378 dan level yang ketiga di 396. Dengan level supportnya saat ini itu ada di level 344, itu ada level support yang terdekat. Karena dia open gap ini. Jadi level 344 menjadi level support untuk SMPR saat ini. Sehingga kalau saya pribadi, saya nggak mau kejar untuk saham SDMR. Saya tunggu, dan saya tunggulah untuk dia koreksi lebih dahulu. Karena risk and reward-nya untuk posisi saat ini lebih besar risknya ya. Walaupun dia sebenarnya potensi kenaikannya masih relatif cukup bagus. Cuma karena dia sudah dekat ada beberapa resistance yang dekat dengan posisi SDMR saat ini. Jadi cukup beresiko kalau kita baru melakukan pembelian saat ini. Itu. Tapi kalau yang sudah punya barang modal di bawah, ya bisa coba diperhatikan di level-level resistance 366, 378, 380, dan 396. Itu adalah level-level resistance dari SDMR. Oke, Oke. baik. Terima kasih Pak Dodi atas pemaparan stok pick-nya dan tanya jawabnya. Tadi sudah disebutkan juga untuk tanya jawab mengenai saham Bumi, ADMR, dan SMDR. Dan tadi juga sudah stok pick juga ya Pak ya. Ada Elsa, Raja, Bumi, BBCA, dan BBRI. Oke, terima kasih Pak Dodi atas pemaparan Oke. technical analisisnya. Semoga dapat membantu KB Friends dalam mengambil keputusan berinvestasi. Oke, Ya. sebelum kami tutup, di sini saya akan memberikan kata-kata mutiara dari Jesse Livermore, yaitu seseorang harus mempelajari kondisi umum pasar untuk menangkap dan mengantisipasi probabilitasnya. Maka dari itu, keep friends, jangan khawatir. Yang belum sempat join dan ingin mendengarkan ulang, bisa akses ulang di YouTube kami, Kibi Fabudi Sekitar Semarang, dan link feed kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya.
Saya Rafli. Dan saya Dodi. Ingat investasi, ingat Ingat KB KB Fabrik Fasilitas. Sekitar Semarang. See you. Siang semua. Oke.